Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Ramadan di kampus Mardiyah Islamic Center bisa kembali mengunjungi Anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Pada kesempatan kali ini saya senang sekali kehadiran tamu yang sangat istimewa, teman baik saya, Dr. Yosef V. Hanusa. Beliau adalah pendeta di GPIB dekat Malioboro sana, tapi sekaligus beliau juga adalah seorang dosen di UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta. Selamat siang. Selamat siang Pak Munjid, apa kabar? Baik, gimana Pak Oce, sehat ya? Sehat, lancar puasanya ya? Lancar, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, ya. Ya, ini terima kasih sekali untuk waktunya dan juga nanti sebentar kita ngobrol-ngobrol. Jadi begini Pak Oce, kami sebetulnya sudah mendengar ya bahwa tradisi puasa itu juga dipraktekkan oleh saudara-saudara yang beragama Kristen. Tetapi kami belum secara persis tahu. Jadi mungkin Pak Oce bisa bercerita, teman-teman, saudara-saudara kita yang Kristen juga berpuasa ya? Iya, jadi sebenarnya di Kristen itu juga ada tradisi puasanya. Jadi tradisi puasanya itu sebenarnya bertitik tolak dari puasa Yesus di awal masa pelayanannya yang 40 hari itu. Pedomannya itu. Iya, jadi pedomannya itu 40 hari puasa Yesus itu, lalu itu setelah kekristenan awal itu juga menjadi bagian dari tradisi dari puasa itu 40 hari. Dilakukan itu secara rutin atau bagaimana? Jadi dilakukan, tapi sebenarnya dia dilakukan pada biasanya masa-masa menjelang perayaan kematian Yesus. Menjelang perayaan kematian. Jadi dihitung 40 hari itu. 40 hari sebelum 40 peristiwa. hari sebelum peristiwa kematian Yesus. Sebelum Yesus disalibkan. Jadi sekarang itu sekarang lalu kemudian dihidupi lagi, yang biasanya diawali dengan apa yang kami di Kristen disebut dengan masa Rabu Abu atau hari raya Rabu Abu. Itu bulan apa ya? Rabu Abu itu kemarin itu dia mulai itu sekitar Februari kalau tidak salah, saya lupa itu. Karena kan dia selalu dia tidak ada yang konstan. Jadi katakanlah sama seperti perayaan Idul Fitri. Selalu dia, tapi memang dia nanti kita lihat bahwa Paskah dan perayaan kematian Yesus dan Paskah itu kan selalu di sekitar bulan Maret April gitu. Jadi nanti dihitung. Jadi misalnya di bulan ini jatuhnya kapan, lalu dihitung 40 hari mundur, dan biasanya itu selalu sudah ditandai dengan yang namanya hari raya atau perayaan hari Rabu Abu. Iya. Nah, lalu sekarang itu mulai dihidupi. Nah, di awal-awal kekristenan itu dipraktekkan, bahkan sebenarnya perayaannya prakteknya agak lebih tegas. Jadi orang cuma hanya makan sekali sehari aja gitu. Jadi sekali. Tapi kalau sekarang berbeda prakteknya ya? Iya, sekarang gereja-gereja tidak lagi artinya gereja-gereja mulai mempraktekkan puasa itu, tetapi tidak secara khusus mengharuskan puasa itu sebagai puasa tidak makan gitu. Ada yang juga misalnya menganjurkan puasanya itu lebih pada puasa nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Tapi ada juga yang puasa makan. Ada yang lalu misalnya mengurangi, kalau misalnya saya biasanya 3, saya sekarang 2 kali sehari aja, atau saya biasanya makan seberapa lalu saya mengurangi porsi juga gitu. Lalu ada gereja juga yang misalnya mengatakan kalau kamu lakukan itu supaya dia punya makna, kita tidak hanya sekadar mengurangi supaya duitnya nabung gitu ya. Tapi diharapkan kalau hanya 2 kali sehari dari biasanya 3 kali sehari, cobalah kita buat semacam aksi
satu kali makan itu uangnya itu ditabung, lalu di akhir masa puasa itu disumbangkan dikasih ke gereja, lalu nanti kita buat aksi sosial kemana begitu. Oh jadi dalam soal praktek ibadah puasa ini tidak ada aturan yang seragam ya? Iya, tidak ada aturan yang seragam. Waktunya kurang lebih sama, tapi aturannya tidak seragam. Iya. Nah, tapi saya mau katakan juga bahwa di samping tradisi 40 hari itu, sebenarnya di Kristen juga ada yang namanya tradisi puasa Rabu Jumat gitu kan. Nah, jadi ini di awal-awal tapi ini praktek yang di awal-awal kekristenan itu Pak Mujid. Jadi zaman patriark zaman awal-awal abad pertama, abad sampai abad ketiga misalnya, kira-kira seperti itu. Jadi karena mereka melihat bahwa tradisi puasa itu sudah menjadi bagian dari kekristenan, sementara masyarakat yang lain itu ada juga puasa dan katanya puasanya itu biasanya Senin Kamis, hampir sama kayak orang Jawa begitu. Orang Jawa punya puasa Senin Kamis. Di tradisi sekitar masyarakat Kristen itu juga ada tradisi itu yang katanya Senin Kamis, tapi orang Kristen mengatakan kami tidak melakukan yang Senin Kamis itu, kami Rabu Jumat. Nah biasanya itu dilakukan karena dikatakan dua hari sebelum hari Minggu gitu. Jadi diambil hari Jumat karena Sabtu itu biasanya persiapan untuk hari Minggu, lalu Jumat, lalu 2 hari sebelumnya lagi lalu diambil hari Rabu, karena Senin biasanya orang sudah puasa, Selasa enggak mungkin dijadikan puasa karena Senin, lalu diambil Rabu supaya 2 hari sebelum Jumat dan 2 hari sebelum hari Minggu itu. Iya, jadi itu sudah ada tradisi puasa juga. Begitu pula di Kristen itu kalau pada masa-masa abad-abad awal itu juga orang yang mau dibaptis untuk jadi Kristen itu juga ada tradisi puasanya. Jadi biasanya sebelum dibaptis ada puasa. Jadi yang mau dibaptis dan waktu itu kan baptisnya itu kan masih orang dewasa, belum baptis anak-anak gitu kan. Nah biasanya yang mau dibaptis dengan anggota keluarganya itu diminta untuk puasa sampai dengan pagi hari sebelum mereka berangkat ke gereja untuk dibaptis. Jadi dia harus melakukan puasa sehari itu. Iya, menarik sekali itu. Terus Pak Oce, kalau di dalam tradisi Islam itu kan memang puasa itu wajib. Iya. Aturannya seragam. Nah, kalau di dalam Kristen itu aturannya tidak seragam, tapi statusnya itu apa? Wajib, apa namanya, semacam recommended atau optional gitu atau gimana? Di beberapa gereja disarankan baik kalau kita mulai, tapi lebih sebenarnya optional gitu. Optional ya. Lebih optional gitu. Jadi ya disarankan, tetapi ya kembali lagi kepada masing-masing orang. Masing-masing gitu kan. Ya ada yang merasa bahwa mengapa lagi kita harus puasa gitu kan. Mengapa lagi kita harus puasa, kan ini tradisi yang sudah lama dan kita kan sudah ya katakanlah sudah lebih baru sekarang ya. Lalu ya udahlah kita ada yang juga mengutip ayat-ayat Alkitab yang mendukung itu, tapi ya memang begitulah karena dia tidak menjadi sebuah keharusan, tidak menjadi sebuah kewajiban, bahkan mau dibilang recommended pun tetap ada opsionalnya gitu kan. Jadi ya kembali lagi kepada masing-masing ya. Beberapa gereja menyarankan ya enggak apa-apalah kita puasa dalam rangka mungkin kita mengambil waktu untuk lebih mengendalikan diri kita begitu. Nah, tapi lalu itu yang tadi yang saya katakan, kalau misalnya itu menjadi puasa makan, coba kita lakukan itu dengan sesuatu yang nanti pada akhir puasa itu punya manfaat. Jadi kita kalau puasa makan atau mengurangi makan, bahkan mengurangi porsi, bukan supaya duitnya selama masa itu bisa ditabung, bisa disimpan, tapi apakah duit yang tidak terpakai itu bisa bermanfaat nanti buat orang lain? Ada nilai sosialnya. Ada nilai sosialnya begitu kira-kira. Tapi secara umum di Indonesia ini umat Kristen itu mempraktekkan ya puasa itu meskipun mungkin tidak. Dan memang tidak penuh 40 hari. Nah, apalagi sebenarnya memang kan ini yang tadi saya katakan ini kaitannya dengan tradisi Rabu Abu itu, perayaan hari Rabu Abu itu. Nah,
teman-teman Katolik mungkin memang awalnya itu lebih, boleh dikatakan lebih recommended, bahkan unsur opsional itu menurut saya agak sedikit gitu kan, lebih recommended. Jadi ya memang ini kan juga perkembangan tradisi di dalam gereja, karena dianggap bahwa tradisi ini diwarisi terus oleh teman-teman Katolik setelah gerakan reformasi di dalam gereja itu. Lalu orang melihat bahwa ya katakanlah tokoh-tokoh reformasi dalam gereja itu tidak terlalu mewajibkan tradisi-tradisi semacam ini, walaupun mereka sebenarnya tidak menolak, cuma karena tidak mewajibkan dan itu tidak lagi menjadi bagian dari praktik tradisi gereja reformasi, sehingga boleh dikatakan lama dia hilang dari gereja reformasi. Teman-teman Katolik yang masih mempraktekkan itu, masih mempraktekkan tradisi itu, ada puasa setelah mulai Rabu Abu itu, lalu mulai puasa. Cuma ya itu yang tadi saya katakan, dulu masih ada ya katakanlah puasa makan itu gitu kan. Nah, tapi lalu lama kelamaan dia berubah menjadi lebih ya ada sesuatu yang kita kurangi dari kebiasaan. Jadi puasa itu kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang selalu itu menjadi sesuatu yang sangat kita sukai, misalnya makan gitu. Ada yang juga pernah, ada gereja misalnya, ada yang pernah mengatakan kita puasanya adalah puasa mengurangi jumlah air yang kita pakai. Gitu. Ada yang juga gitu. Jadi mungkin kalau sekarang pulsa. Iya, mengurangi terlalu banyak screen time ya betul. Jadi itu. Nah, tetapi memang perkembangan. Jadi misalnya dalam perkembangan sejarah itu dari makan cuma hanya sekali sehari gitu kan, dan biasanya itu orang hanya makan malam, lalu nanti sampai malam berikutnya lagi. Jadi itu awal-awal gitu. Lalu memang itu tradisi Yahudi kalau puasa begitu ya? Iya, jadi hanya sekali sehari. Jadi memang itu juga mengikuti tradisi yang ada di masa-masa Yahudi itu juga. Jadi hanya sekali sehari. Lalu pada perkembangannya ada yang lalu 2 kali sehari aja. Jadi jadinya 2 kali sehari. Jadi orang hanya makan malam, ya katakanlah seperti teman-teman Muslim, saudara-saudara Muslim. Jadi makan malam buka itu, gitu. Lalu sahur di pagi hari, lalu lanjut lagi nanti sampai malam lagi. Nah, lalu dalam mungkin sudah sekitar abad-abad pertengahan itu lalu dikatakan puasanya itu puasa daging. Jadi segala sesuatu yang berbau dengan daging, jadi misalnya atau yang dihasilkan oleh daging atau ternak itu dibatasi, gitu kan. Jadi enggak boleh daging, susu enggak boleh, keju enggak boleh, pokoknya yang dihasilkan oleh binatang atau ternak itu agak seperti boleh. Vegetarian gitu ya? Iya, lebih kayak semacam penekanan ke vegetarian gitu. Lalu dikatakan ada yang telur pun enggak boleh, tapi ada yang telur oke, karena dia bukan dia bukan yang berbau lemak, daging dan sebagainya. Jadi itu. Nah, dalam perkembangan lalu memang dia lebih banyak pada mengurangi makan saja, lalu tidak ada lagi soal daging apa sebagainya, tapi mengurangi makan. Nah, tetapi dalam perkembangan yang lebih ke sekarang itu ya itu yang saya katakan, mulai ya ada yang ya kita mau kali ini mau puasa apa begitulah gitu. Nah, jadi sebetulnya ada kemiripan sekali tuh Pak Oce dengan paling tidak makna sentral dari puasa. Kalau di dalam tradisi Islam kan memang mengendalikan hawa nafsu, mengontrol supaya konsumsi kita itu tidak berlebihan gitu. Ada mirip sekali di situ Pak Oce ya. Iya. Nah, kalau selain yang tadi disampaikan Pak Oce, jadi misalnya mengurangi konsumsi supaya nanti bisa disisihkan, tapi yang disisihkan ini juga supaya punya nilai sosial, disumbangkan pada orang lain. Itu tradisi puasa yang berkembang di Indonesia itu apa yang kami bisa pelajari lagi Pak Oce? Ya itu sebenarnya apakah ada perayaan, kalau kami kan nanti di akhir bulan puasa itu kan ada Idul Fitri, perayaan. Kalau kami kan semua berakhir nanti dengan
dengan perayaan Jumat Agung kematian Yesus itu, lalu dengan Paskah itu gitu kan. Nah, boleh dikatakan sebenarnya Paskah itulah puncak perayaannya gitu kan. Jadi setelah ada Jumat Agung, lalu kematian Yesus itu, perayaan kematian Yesus, lalu sampai dengan perayaan kebangkitan Yesus itu, Paskah itu, lah itulah sebenarnya puncak perayaan. Jadi dikatakan segala sesuatu yang kita batasi, kita kekang, nah sekarang kita syukuri Dia dengan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Itu. Ya, itu menarik sekali. Jadi kalau dalam tradisi Islam kan kami membatasi hawa nafsu, mengontrol hawa nafsu supaya jiwa kembali bersih dan kemudian ada perayaan kemenangan, kemenangan mengontrol diri itu. Nah, kalau dalam tradisi Kristen itu kemenangan Yesus yang bangkit kembali untuk membawa berita pada manusia itu ya. Iya, makanya sekarang memang lalu agak berbeda. Pada masa dulu itu perayaan Paskahnya itu jauh lebih meriah sebenarnya daripada perayaan Natal gitu. Oh itu ya. Lah kalau sekarang itu kan perayaan Natalnya yang cenderung jauh lebih meriah dari perayaan Paskah. Makanya sekarang orang lagi katakanlah mereformasi tradisi itu gitu kan. Ya oke, setidaknya sama-sama meriah lah gitu kan. Karena justru itu yang tadi saya katakan, proses kita mengekang diri, mengendalikan diri, dan setelah kita masuk ke perayaan Paskah itu adalah sebuah perayaan kemenangan dari juga kemanusiaan kita gitu. Ya, merayakan kita berhasil mengalahkan kemanusiaan kita gitu kan, lebih pada menempatkan diri sebagai umat atau katakan orang yang ada di bawah kendali kuasa Allah. Dan sekarang dengan kebangkitan kita merayakan kemenangan itu, dan biasanya itu dirayakan. Jadi pada masa dulu itu orang merayakan Paskah itu ya dengan makan-makan besar juga gitu. Paling tidak di dalam keluarga itu Paskah itu makan besar istilahnya itu. Jadi kumpul lalu makan besar. Sekarang jadi Natal yang ramai. Nah sekarang jadi Natal yang ramai gitu ya. Nah baik, terima kasih sekali Pak Oce. Ini sebetulnya masih banyak pertanyaan yang ingin kami sampaikan, tapi karena waktu. Tapi paling tidak kami teman-teman Muslim mudah-mudahan dengan pembicaraan singkat tadi banyak belajar dari Pak Oce sebagai pendeta Kristen, sehingga kami tahu bahwa kalau dalam tradisi kami di dalam Islam itu kan disebutkan bahwa yang namanya puasa itu satu ketentuan yang diperintahkan kepada umat Islam, tetapi juga pada umat-umat sebelumnya. Nah dalam hal itu kan Kristen termasuk umat sebelumnya itu. Jadi kami banyak belajar. Terima kasih, demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pelajaran yang kita dapatkan dari Pak Oce Hehanussa, Pak Yosef Hehanussa akan bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.